15 orang. Alhamdulillah, permulaan yang bagus. Langsung kita mulai ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumin nida amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Khadijatul Kubra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah izinkan kita bertemu kembali di kajian khusus yang akan mengambil tema Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung kita sekarang masih ada di bulan Rabiul Awal yang dimana bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menambah keberkahan kajian online kita, akan menambah keberkahan keluarga-keluarga kita, akan menambah keberkahan seluruh Khadijatul Kubra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan saya kalian akan menjadi pembawa acara pada malam hari ini. Insyaallah kita mulai acara kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, sedikit memberi pembukaan bahwa di dalam memperingati hari besar, mobil khusus sekarang di bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti mempunyai tujuan untuk mengenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun caranya, namanya orang sudah cinta, namanya orang sudah sayang, mau bagaimana mencurahkan cara bercintanya, cara menyayanginya yang berbeda-beda, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ada dari beberapa ulama yang menuliskan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menuliskan sejarah kehidupannya, disebut dengan tarikh. Ada juga yang berbicara dengan hadis-hadis karakteristik Nabi Muhammad SAW, ataupun yang dikumpulkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah punya Imam At-Tirmizi. Dan ada pun yang bercerita tentang adab-adab ataupun bercerita tentang syair-syair yang berkembang di zaman tersebut, karena zaman tersebut sangat berhubungan sekali dengan adab jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah. Juga dituliskan di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, An-Siratun Nabi Al-Mursalin, ataupun Sirah Ibn Hisham yang menceritakan tentang Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Banyak sudah buku yang ditulis oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Sekarang tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau dulu kita mungkin waktu SD, waktu SMP belajarnya tarikh Islam yang standar, harusnya kalau kita berkaca kepada diri kita sekarang udah umur 20 tahun, 30 tahun, ataupun lebih muda dari itu, apa lebih tua ini. Itu seharusnya kita sudah punya target yang lebih tinggi, banyak untuk dapat mengenal sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di rumah. Dengan momen ini akan mengingatkan kita kembali bahwa kalau dibaca kepada diri kita, seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nanti ketika di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bingung gak tahu mana yang Nabi Muhammad. Kita demen banget berselawat,
Kita demen berhubungan sama ahlul bait, sama para habaib, sama para ulamanya. Tetapi kita lupa untuk mempelajari mana sosoknya, mana karakter, Sama ya kata-katanya yang kemarin. bagaimana ketika bermujalasah, berduduk bersama sahabat-sahabatnya, duduk bersama keluarga-keluarganya dan lain sebagainya. Jauzubillah, nauzubillah kalau kita nanti ternyata Allah tidak berikan hidayah untuk bisa mengenal Nabi Muhammad lebih jauh. Mudah-mudahan di momen ini dapat mengingatkan kita semua untuk bisa lebih sayang, lebih sadar, lebih ingat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu-ibu, oleh sebab itu untuk pembukaan ini sekali lagi dapat disimak dengan baik karena alhamdulillah di samping saya ada Habib Muhammad Al-Haddad, salah satu dulu pernah mutawif, pernah juga jadi TL. Jadi Habib Muhammad ini double kerjanya dulu dan masih suka bawa beberapa dari Khadijatul wabil khusus kemarin ke Uzbekistan. Nah, itu sama Habib Muhammad Al-Haddad. Nah, alhamdulillah beliau bersama kami, bersama kita semua yang insya Allah juga akan memberikan semangat motivasi untuk bisa mengenal Rasulullah SAW lebih dekat lagi sehingga kecintaan kita akan bertambah dan bertambah. Juga di sebelahnya Habib Muhammad Al-Haddad ada Ustadz Iqbal Mubarak, salah satu juga TL ataupun Ustadz yang suka membawa beberapa grup. Mungkin ada jemaahnya Ustadz Iqbal Mubarak yang hadir di sini. Nah, beliau juga sekarang bersama kami yang juga nanti akan menambahkan semangat kita untuk bisa menghargai tentang apa-apa yang harus bisa kita lakukan selama di bulan Maulid ataupun bagaimana cara merayakan Maulid yang sebaik-baiknya menurut kacamata fikihnya. Simak, apa dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Iqbal Mubarak bisa tentang apa-apa yang berkaitan dengan fikih Maulidun Nabi Muhammad. Benar? Iya, fikih. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibana al-Karim Al-Habib Muhammad Safi Al-Haddad wa Ustadzina al-Fadil Ustadz Abdurrahman Wijaya LCMA, syadadallahu fatwatahuma wa mata'ikati umurihima wa nafallahu bighaziri ulumihima insyaallah. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, jamaah Khadijatul Kubra yang insyaallah pada kesempatan di malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita duduk di kajian Maulid, majlis Maulid. Emangnya majlis Maulid apa sih? Majlis diambil dari kata-kata jalasa yajlisu, majlis tempat duduk. Kalau ada yang nongkrong di perempatan itu juga namanya majlis. Cuman beda majlis. Ada kajian ilmunya. Maka majlis Maulid ini, kalau Maulid diambil dari kata-kata walada yaridu. Maulid termasuk waktunya. Waktu dilahirkannya kapan? Kalau orang Jawa ada yang bilang maulud atau mauludan. Kalau mauludan ini banyak makan berarti sih. Mauludan. Ya. Maka majlis Maulid ini dalam rangka mengenalkan tadi kata Buya Ustadz Abdurrahman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, emang majlis Maulid boleh? Emang Rasulullah happy birthday-an gitu tiap tahun? Ada aja yang nanya modelnya begini. Apa boleh kita ngadain majlis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dibilang boleh, kalau dibilang ada nggak ada, ini kita akan kaji menurut dalilnya. Jangan sampai kita dituduh ahlul bid'ah.
karena mengadakan maulid. Maka perlu dipahami maulid ini dalam rangka kita bergembira akan kehadiran lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dalilnya mana Ustaz? Sekarang kan semua orang kalau mau ngomong harus ada dalilnya. Ngadain acara dalilnya mana? Maka dalam surah Yunus ayat 58 dikatakan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, para sebagian ulama tafsir mengatakan fadlullah itu adalah Islam. Sebagian mengatakan fadlullah itu artinya ilmu. Wa birahmatihi, ada yang mengatakan bahwa maknanya kitabullah atau Quran. Ada yang mengatakan bahwa birahmatihi ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas berdalil kepada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Wa birahmatihi, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala falyafrahu. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Model orang gembira kan beda-beda. Ada yang gembiranya atau senang cinta sama Nabi kita Muhammad SAW, duduk bermajlis dengan para habaib kita, mengunjungi dzurriyyah Nabi, senang. Ini termasuk salah satu cinta kepada Nabi. Ada yang dia modelnya sholawatan, karena aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang dekat denganku itu pada hari kiamat orang yang paling banyak sholawat. Dia sholawat banyak tiap hari, ribuan sholawat. Karena cinta sama Nabi, gembira akan karim Nabi, dia banyak sholawat. Ada yang modelnya nyantunin anak yatim. Karena ngedengar hadis, ana waka fil yatim fil jannah hakadha. Asyara bisababah. Jadi Rasulullah katakan, saya dengan anak yatim yang menyantuni anak yatim itu seperti ini. Asyara bisababah, ditelunjuk, wal bil wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma syai'an. Jadi model peace begini Rasulullah mengenalkan di zaman dulu gitu. Model peace kalau baru sekarang, ini Rasulullah udah begini nih dulu nih. Akhirnya ada yang seneng cinta sama Nabi, modelnya nyantunin anak yatim. Ya, Ustadz, saya mah nggak hanya anak yatimnya, ibunya anak yatim juga saya santunin. Kalau begitu bukan nyantunin anak yatim lagi, itu namanya nikahin janda ibunya anak yatim. Modelnya begitu. Ada yang suka dengan Nabi, gaya pakaiannya nyunnah. Karena ahabbu thiyab inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ini pelajarannya Ustadz Abdurrahman di Syama'il Muhammadiyah ya, Ustadz ya. Baju yang disukai Nabi itu al-qamis. Qamis kalau kita bahasa fushanya. Kalau bahasa kakeknya Habib Muhammad mah bukan qamis ya, Habib. Gamis. Kopnya jadi ga. Asakop jadi asagam. Masuk ke bahasa Indonesia jadi asegam. Nah, komis, Rasulullah suka pakai komis, dia pakai komis. Ada yang pakai imamah, dia suka pakai imamah. Kita orang Indonesia pakai imamah kadang kagak cocok sama hidung masalahnya. Kalau Habib mah pakai imamah cocok. Nah, ini salah satu bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang bukti cinta kepada Nabi, dia rayain hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan merayakan maulid. Dalilnya mana? Emang ada ngerayain maulid tiap tahun? Ini Ustadz ngarang-ngarang aja. Ya, justru kita karena ngikutin sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW, kita ngadain maulid tiap tahun. Nabi itu dalam Sahih Muslim, riwayat Abu Qatadah dikatakan bahwa ditanya kenapa puasa hari Senin. Hada yaum wulidtu fi. Saya dilahirkan pada hari Senin. Wa yaumun bu'ithu, dan hari Senin juga Nabi diangkat menjadi nabi. Ini hari Senin. Au unzila alayya fi, atau pada hari ini ditunjukkan wahyu pada hari Senin di Gua Hira. Jadi hari Senin ini ada kaitan khusus dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi bersyukur dengan cara apa? Berpuasa di hari Senin. Ini Ustadz namanya ngarang-ngarang, nyari-nyari dalil aja. Ngaur, nama mazhabnya mazhab ngauriyah. Nyocok-nyocokin dalil, ya. Cocok logi. Loh benar memang begitu. Ya.
Kalau belum cukup juga, maka Rasulullah SAW itu punya pandangan khusus terhadap hari-hari bersejarah. Satu waktu Rasulullah ketika datang di Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi itu merayakan hari Asyura. Bapak Ibu tahu hari Asyura tanggal berapa, Bu? Mak? Tanggal diambil dari kata-kata Asyura berapa? Asyura 10. Nah, Asyura hari ke-10 di bulan Muharram. Kata Nabi, ente ngapain nih pada ngerayain apa? Orang Yahudi bilang, ini hadal yaum alladzi azhallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Ini hari di mana Nabi Musa sama Bani Israel diselamatkan dari kejaran Bani Fir'aun. Dari kejaran Fir'aun, la'anatullah alaih. Maka kami ta'zim. Memperingati hari ini kami puasa. Lalu apa kata Rasulullah? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami ini orang-orang Islam lebih berhak daripada kalian kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi memerintahkan para sahabat puasa juga di hari ke-10 di bulan Muharram, Yaumun Asyura. Terjadinya kapan? 3000 tahun yang lalu. Nabi Musa diselamatkannya sekali atau berkali-kali tiap tahun? Sekali doang kan? Sekali diselamatkan Allah. Kemudian puasanya tiap tahun nggak? Tiap tahun. Itu artinya kita boleh dalil di sini mensyukuri satu peristiwa besar tiap tahun, kejadiannya cuma sekali. Sekarang ibu bapak jamaah Khadijatul Kubro, kira-kira adakah nikmat yang lebih besar daripada diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel dari kejaran Fir'aun? Kira-kira ada nggak nikmat yang lebih besar daripada itu? Ada. Nikmatnya lahir Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi boleh kita dengan mensyukuri nikmat datangnya lahirnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini, yaitu dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau belum puas juga, kita kasih dalil lagi. Jadi namanya senang, cinta, gembira kepada kelahiran Nabi itu punya pengaruh khusus. Ada orang namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza, dia punya adik namanya Abdullah. Abdullah punya istri namanya Aminah. Satu waktu ketika mau melahirkan, Abdul Uzza ngurus. Dia nyuruh budaknya namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Tolong ente lihat, perhatiin itu. Adik ipar saya mau melahirkan. Nanti kabarin kalau udah lahir ya. Akhirnya ditungguin sama Thuwaibah al-Aslamiyah. Lahirlah dari Siti Aminah, dari rahim Siti Aminah. Ditanya setelah itu, dikabarkan Thuwaibah al-Aslamiyah kepada Abdul Uzza. Abdul Uzza nanya, anaknya gimana? Cowok apa cewek? Karena kalau orang Arab dapat cowok itu, Masya Allah, gembira banget. Makanya nanti ada kaitannya sama akikah. Akikah kalau dapat cowok, berapa coba kambingnya? 1 apa 2? 2. Disebabkan karena liziyadati surur, bertambahnya kebahagiaan. Jadinya 2 tuh. Ini adat kebiasaan orang Arab udah ada akikah sebelum Islam datang. Nah, ketika ditanya yang lahir laki apa perempuan, ternyata laki-laki. Abdul Uzzah, Masya Allah, gembira, senang bukan main. Akhirnya Thuwaibah al-Aslamiyah dibebaskan. Budaknya dibebaskan. Kira-kira harga budak itu berapa? Para ulama menaksirkan kira-kira 2 onta. Kalau onta di Mesir berapa, Ji? 1 onta kira-kira. Enggak per onta ya. Naik onta pernah itu ya. Naik onta doang. Naik ontanya teman, kalau beli belum kita. Masalahnya nggak pernah nyembelih onta di Indonesia. Kira-kira dulu 65.000 pon, 65.000 pon tuh zaman aneh di situ. Kalau dikonversikan itu sekitar 50 jutaan lebih lah. Kalau 2 kira-kira berapa tuh 50 juta? 100 juta. Itu gara-gara Maulid Nabi, Abdul Uzza dia gembira, sodakohnya 100 juta. Di sini kira-kira ada nggak yang sodakohnya melebihi Abdul Uzza nih? 100 jutaan. Makanya Al-Hafidz Syamsuddin
Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau bikin syair. Ya syairnya begini. Idza kana hadza kafiron jaa dammuhu bitabat yada fil jahimi mukhallada. Kalau orang kafir, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak ya Abdul Uzza ini siapa? Ada yang tahu? Abdul Uzza itu kalau kita biasa sering dengar namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu banyak makan. Abu Lahab. Nggak, kalau itu pakai P ya Lahab. Kalau Lahab beda lagi. Abu Lahab ini dikatakan kata Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi telah datang riwayat idza kana hadza kafirun, orang yang model kafir begini aja ya, za ajamuhu telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala bitabat yadahu dengan surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya. Fil jahimi mukhallada, dia dalam neraka jahim kekal selama-lamanya. Diriwayatkan bahwa paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib dia mimpi. Mimpi siapa? Mimpi Abu Lahab. Abu Lahab itu ata'annahu fi yaumil itsnain ya yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Jadi setiap hari Senin yang namanya Abu Lahab di neraka diringankan. Penyebabnya apa? Lisururi bi ahmada, karena senang terhadap kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Terus bagaimana pandangan ente semua kepada seorang hamba yang dia sepanjang umurnya setiap tahun senang kepada kelahiran Nabi Muhammad, merayakan maulid, mati dalam keadaan bertauhid. Masa mau dikatakan kita ahlul bid'ah ya, yang nanti kalau kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, berarti maulid itu bid'ah, yang ngundang juga pelaku bid'ah, yang lebih parahnya yang ceramah di sini. Lebih bid'ah lagi. Nerakanya lebih panas. Maka kita senang dengan Nabi Muhammad SAW. Kita mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Ustadz, saya nggak pernah sholat, cuman saya suka sama maulidan. Ada acara maulid, ada Habib kita datang. Ada kiai ngadain maulid kita datang. Insya Allah kalau nanti meninggal setiap hari Senin, insya Allah diringankan adabnya. Tapi jangan begitu aja. Kita suka sama maulid, senang sama maulid, ikut maulid, tetap sholat dijaga. Ya, karena yang namanya sholat tetap dia kuncinya, kunci surga. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah min amalihi sholatu. Jadi itu kalau sholatnya bolong-bolong, belang-belentong, ibarat kata ini kuncinya rusak. Kalau barcode-nya nggak kebaca, maka harus dilengkapi juga sholatnya. Suka maulid, prakteknya apa? Sunnahnya Nabi, senang sama Nabi. Nabi itu paling senang sholat. Ju'ilat qurrata aini fi shalah, kata Nabi, saya itu dijadikan kesenangan saya dalam sholat. Jadi kalau suka Nabi, sayang Nabi, jangan lupa sholat. Kemudian ada dalil lagi yang mengatakan, ini dalil dikatakan kata Rasulullah, lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Ya. Jadi seluruh ulama di penjuru negeri, baik yang ada di Indonesia, kemudian yang ada di luar negeri dari berbagai mazhab, dari kurun waktu itu bilang yang namanya maulid itu mustahsan, dianjurkan, baik. Siapa yang bilang ulamanya? Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Kalau dalam istilah ilmu hadis, kalau disebut Al-Hafidz bukan hafidz Quran. Al-Hafidz itu minimal mi'atu alfi, berapa tuh? 100.000 mi'atu alfin hadisan. 100.000 hadis. Ini ada orang hafal 2-3 hadis, hafalnya lewat handphone. Belajarnya sama Syekh Al-Hugli wal yutubi tabayatuhu youtuban. Dia bilang apa? Maulid bid'ah. Padahal kita cuma ngikutin apa yang para ulama kita kerjain.
Ya, kita bukannya di sini pengen ngajak ya, yang nggak maulid harus maulid enggak. Kita di sini mengerjakan perkara maulid ada dalilnya, ngikutin anjuran para ulama. Ya, jangan sampai artinya ada orang gara-gara ikut maulid takut, Ustadz, saya sebenarnya nggak percaya sama maulid lah. Terus ngapain maulid? Soalnya kemarin kalau ada orang yang nggak ikut maulid dan sholatnya ketika meninggal kagak disolatin, jangan sampai begitu juga. Tetap saudara kita, dia maulid nggak maulid tetap saudara. Meninggal ya tetap sholatin, sama juga. Ya kita yang maulidan jangan sampai kita nggak disolatin nggak maulidan. Mudah-mudahan dengan kajian maulid ini menjadi wasilah asbab kita bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kakek dari Habib Muhammad Shafi Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan wasilah mencintai keturunannya juga kita dipertemukan dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Billahi hidayah wa taufik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Masih segar? Masih. Oh masih. Itu Alhamdulillah masih Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masih Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada siapa aja itu Ustaz Yorin? Ada Pak Pur. Ada Pak Pur, Masya Allah. Ada Wah, ada DKM nih. ada Pak Jenderal, ada Wali Songo, Amin, amin, amin. ada Bu Suparti, ada Bu Maryam, ada Mbak Kiki, ada siapa lagi tuh? Pak Eman, ada Baba Z, ada Ustadz Ardi Rosyadi. Ternyata kita lagi dikontrol ini. Ada Bu Erna, Enggak lah Ustaz, nyimak. istrinya. Wah, ada istri saya juga itu. Takut dikarenakan melayap kayaknya saya. Ada istri saya juga ini Pak Ustaz. Wah, ada istrinya Ustadz Yorin juga. Takut dikira melayap kita. Kalau kita Ternyata lagi kita di- dikontrol. Ada Pak. Ada Ustadz Khairul Anam juga, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah begitulah tadi penjelasan tentang fikih, bisa akhirnya kita banyak euforia, senang bermaulid ataupun bersuka cita karena menyambut kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tujuannya nggak melenceng. Ada orang yang ke maulid nyari berkah. Ada orang yang ke maulid nyari berkat. Ada yang ke maulid nyari kebuli, macam-macam orang nyari maulidnya. Nah, cuman tujuan kita untuk datang bermaulid itu tujuannya mencari sosok Nabi Muhammad SAW. Mungkin hilang dari hati kita, mungkin hilang dari otak kita. Makanya harus diadain maulid biar apa? Biar kita makin sayang, makin rindu sama Nabi Muhammad SAW. Percuma ngaku orang Islam tapi nggak sayang, nggak rindu sama Nabi Muhammad. Pung lagi bulan Maulid, alhamdulillah, insya Allah tausiah yang selanjutnya akan dibawakan oleh Habib Muhammad Al-Haddad. Ini adalah guru kita, guru saya, guru kita semua, dan beliau juga merupakan dari zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak ada ikhtilaf sama sekali tentang hal itu. Yang perlu kita sadari sama-sama, sayang Allah udah nunjukin orangnya, tetapi kita nggak bisa menghormati mereka. Mau dari syarif, mau dari sayyid, mau dari habaib, selama beliau ngaku keturunan Rasulullah, kita hormati. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu juga, mau ustadz, mau ada jenderal, ibu rumah tangga, mau ibu apa lagi ya, macam-macam kerjaan, kalau dia ngaku umat Rasulullah SAW, kita sayang dan hormat. Jadi kita harus tujuannya karena Rasulullah SAW yang menyatukan kita. Sekali lagi, waktu dan tempat untuk Habib Muhammad Al-Haddad kami serahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillah alladzi khalaqal insana bi afdhalil makhluq. Walladzi khalaqal insana bi afdhalil khuluq. Alladzi arsalahu Allah birrisalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basharan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa yahdi qalbi bihaqqin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Khadijatul Kubra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita hormati serta kita muliakan guru kita bersama, ada Ustadz Abdul Rahman di sebelah kanan saya. Di sebelah kiri saya ada Ustadz Iqbal. Ya, kita doakan semoga guru-guru kita Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam urusan apapun, terlebih dan terkhusus dalam menjalankan atau meneruskan daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah juga disebutkan tadi oleh Ustaz Iqbal, qul bi fadlillah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula disebutkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Atau innama bu'ithu mualliman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah Khadijatul Kubra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu bagi para pecinta Nabi Muhammad SAW. Bulan sosok yang dimana sosok manusia mulia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok manusia yang paling sempurna yang Allah lahirkan. Ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling sempurna hanya Rasulullah SAW. Kenapa? Di dalam Maulid Al-Habsyi atau Simtud Durar, karangan daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, wulida makhtunan maktu'as surrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan sudah dalam keadaan terhitan dan tali pusarnya sudah terputus. Bahkan itu disaksikan langsung oleh budak tadi, Abu Lahab salah satunya, karena ada 4 wanita yang menyaksikan kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW yang menemani Siti Aminah. Salah satunya dari Thuwaibah. Beliaulah yang menyaksikan Thuwaibah ini, ya, bahwasanya saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri bahwa Rasul SAW adalah manusia yang paling sempurna. Sudah terhitan, terputus tali pusarnya dan mengeluarkan cahaya bahkan sampai kepada kekaisaran Romawi. Cahaya tersebut. Bahkan bukan hanya itu saja. Di dalam Maulid Ad-Dibai juga pun mengatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan seorang pengarang daripada Syekh Ad-Dibai, ya, beliau mengatakan, fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Langit ciptaan Allah ini bergetar, goyang. Ya, tiang-tiang arsy ini goyang. Kenapa goyang? Yang mereka bergembira, mereka senang. Bahkan para malaikat juga mengatakan, wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastibsyara. Dengan lahirnya sosok yang mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, seluruh para malaikat Allah bergemuruh. Mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan malaikat Jibril pun menyaksikan bagaimana kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, nabi-nabi yang lain ya, Nabi Ibrahim bahkan pernah didatengin Nabi Ibrahim, pernah didatengin siapa namanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa pernah didatengin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan kepada Siti Aminah bahwasanya ini nanti yang bakal menjadi penutup bagi para nabi. Ini nanti bakal jadi sosok yang bisa menaklukkan seluruh umat yang bisa menjadi pengikutnya. Rata-rata, hampir rata-rata seluruh yang menjadi atau yang ikut dakwahnya daripada Nabi Muhammad SAW, mereka adalah menjadi pecinta Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini sekarang adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Namun satu yang menjadi pertanyaan kita sampai saat ini, Bapak Ibu, bahkan mungkin sampai nanti, apakah kita ini termasuk daripada golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW? Ataukah kita ini termasuk sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Jangan sampai nanti ketika di akhirat kita meminta pertolongan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam enggan melihat kita, enggan menoleh kepada kita, bahkan tidak mengenali kita. Lantas kepada siapa nanti akan kita minta tolong? Hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menolong kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan mandat langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kisahnya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam detik-detik menjelang wafatnya beliau atau menjelang meninggalnya beliau sangat sedih, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sedih bukan memikirkan hal-hal yang lain, tapi yang beliau pikirkan adalah bagaimana umatku nanti setelah kematianku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kabar gembira datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, ya, yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan salam kepadamu. Allah mengatakan, ketahuilah wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya orang yang nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat adalah engkau. Dan satu-satunya mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat hanyalah engkau, wahai Muhammad. Lalu ketika mendengar kabar gembira tersebut dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW mengatakan, Al-an laqad farahtu ya Jibril. Sekarang ini saya gembira, saya senang, saya tenang Jibril. Saya tenang untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan Rasulullah SAW memang betul diberikan mandat. Bahkan ada ulama mengatakan Rasulullah SAW yang diberikan kunci surga langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita tidak bisa menjadi pengikut Rasulullah atau tidak bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin Rasulullah mengenal kita? Bagaimana mungkin Rasulullah nanti akan menolong kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang diberikan langsung mandat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita saat ini sudah dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, bersyukurlah. Karena adalah suatu kemuliaan yang hanya diberikan kepada umatnya Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada umat-umat Nabi-Nabi yang lain. Khusus kepada Nabi Muhammad SAW, itu umatnya kita ini. Maka nggak cukup sampai di situ. Kita yang lahir saat ini 1.500 tahun yang lalu sudah dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kok bisa dirindukan kita ini oleh Rasulullah SAW? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat yang lain ketika beliau selesai dari mengajar. Tidak lama beliau menunduk, bahkan beliau menangis. Karena saking derasnya air mata yang turun sampai-sampai membasahi jenggot beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberanikan diri mereka bertanya kepada Rasulullah, karena sesungguhnya sahabat ini nggak pernah berani langsung memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Disebutkan di dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan bahwa setiap apa yang keluar dari lisannya atau dari mulutnya Nabi Muhammad SAW keluar cahaya. Makanya sahabat tersebut tidak berani memandang wajah Nabi SAW bukan karena takut, ya,
Bukan karena takut, ya salah satu karena takut, tapi karena wibawanya Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Jadi mereka tidak berani langsung memandang Rasulullah SAW. Bahkan sahabat yang lain mengatakan kalau seandainya ada burung di atas kepala para sahabat itu, ketika duduk di hadapan Rasulullah, maka burung tersebut tidak akan pernah terbang. Ada burung hinggap di kepalanya para sahabat, burung itu nggak akan pernah terbang. Kenapa? Karena saking khusyuknya, duduknya mereka di hadapan Rasulullah SAW. Nggak bergerak sedikit pun. Maka karena tidak tega melihat Rasulullah SAW menangis sampai seperti itu, kalau bahasa kita ini sekarang kalau bocah ini apa ya, sesenggukan nangisnya sampai bahasa jenggotnya beliau. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mereka memberanikan diri, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ishtaqtu li ahbabi." Aku rindu, aku kangen kepada mereka orang yang aku cintai. Lalu sahabat bertanya kembali, "Alasna ahbabuka ya Rasulullah? Bukankah kami orang yang kau cintai ya Rasulullah?" Lalu Rasul mengatakan, "La, antum ashabi." Kalian ini adalah sahabatku, bukan kalian yang aku maksud. Betul memang kalian duduk bersamaku. Betul kalian memang duduk berhidup berdampingan denganku, menjadi tetangga aku. Bahkan setiap hari kita selalu bertemu. Tapi bukan kalian yang aku maksud, kata Rasulullah. Lalu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hum, mereka yang jauh di sana, yang tidak pernah bertemu denganku, duduk bersamaku, hidup sezaman denganku, namun mereka beriman dan bahkan merindukan aku dan mencintai aku, kata Rasulullah SAW. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Kita nih, Bapak Ibu. Kita ini sebagai umatnya Nabi yang dirindukan 1500 tahun yang lalu. Ya, sebelum kita dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini, ternyata kita sudah dirindukan oleh Rasulullah SAW. Lantas apa bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW mau menolong kita, mau menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dengan hari ini khususnya, kemudian di bulan yang mulia ini, mari sama-sama kita ramaikan, kita hidupkan hari kelahiran Rasulullah SAW sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Banyak bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, tapi salah satunya adalah dengan menghidupkan hari lahirnya Rasulullah SAW. Dan kemudian yang terpenting adalah jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah yang paling disenangi, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mau masuk Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu nggak kayak sekarang, Bapak Ibu. Dulu sepetak Masjid Nabawi itu. Atapnya terbuat dari pelepah kurma. Ya. Kalau sekarang kan udah Masya Allah, Alhamdulillah udah megah, udah luar biasa indahnya. Kalau dulu nggak. Ketika Rasulullah SAW mau masuk Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi itu ada 3 halaga. 3 halaga ini kayak kita nih, muter tapi ada beberapa orang. Kayak lingkaran lah modelnya, tapi ada beberapa orang. Satu halaga yang dimana mereka lagi ibadah kepada Allah, lagi zikir, lagi ibadah kepada Allah. Yang kedua halaga yang dimana mereka lagi baca Quran sekaligus ngulang-ngulangin hafalannya. Yang ketiga, halaga ketiga, yang mana mereka lagi ngaji. Ngaji apa? Ngaji ilmu agama, ngaji fikih, lagi membahas ilmu agama. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Tahukah engkau wahai sahabatku, manakah majelis yang paling aku cintai di antara 3 ini?" Lalu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah 3 majelis ini termasuk majelis yang dimuliakan oleh Allah, bahkan oleh engkau ya Rasulullah?" Betul, memang 3 majelis ini adalah majelis yang aku muliakan, tapi ada satu yang paling aku cinta, yang paling aku senang. Kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pun menunjuk kepada orang yang hadir di majelis ilmu yang lagi ngaji ilmu agama. Ketika beliau nunjuk ke sana, beliau duduk di situ sekaligus beliau pun ngajar di situ. Maka bukti inilah satu, bahwa bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah bagaimana kita bisa menghidupkan majelis-majelis ilmu. Ya. Dengan ilmu bisa menghantarkan kita kepada ridhonya Allah.
Dengan ilmu bisa menghantarkan kita pula dengan untuk dapat cintanya Rasulullah SAW. Dengan ilmu bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian dengan ilmu pula kita bisa mengetahui cara sholat yang benar seperti apa, cara bersuci yang benar seperti apa. Mohon maaf, cara kalau bahasa orang Betawi, cara cebok yang benar seperti apa. Ya, itu kita harus tahu. Kenapa? Karena itulah yang menjadi sholat kita diterima oleh Allah. Itulah yang menjadi kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini banyak pertanyaan, Ustadz, Habib, kenapa saya ini sholat kok gini-gini aja hidup saya? Saya ini sholat kok doa saya nggak pernah dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ngeluh, 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 dan ngeluh. Cuman satu jawaban saya. Coba perbaiki bagaimana caramu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah Anda mengetahui bagaimana ilmu cara bersuci, cara tohar? Sudahkah Anda mengetahui bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat yang benar? Makanya kalau nggak tahu, ngaji. Yuk, ya nggak Sat, ya? Ngaji, hidupkan itu majelis. Bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak tahu, ya, mulai sekarang nih. Terlebih bagaimana cara kita mengenalkan anak-anak kita cinta kepada Rasulullah SAW. Sedini mungkin kita ajarkan kepada mereka, siapa sih ini yang namanya Muhammad bin Abdullah? Siapakah ini yang namanya Rasulullah SAW? Ceritakan kepada mereka. Berikan sejarah terbaik kepada mereka agar mereka mengenal siapa Rasulullah SAW. Kalau mulai dari sedini mungkin kita kenalkan kepada anak kita, kepada keturunan kita, maka insya Allah ke depannya ketika dia dewasa pun dia akan sedikit mengetahui tentang ilmu agama. Kalau dia sudah ada ketertarikan dengan ilmu agama, maka insya Allah ketika dia akan meninggalkannya pun merasa ada sesuatu yang terbebani, ada sesuatu yang kurang. Sehingga dia akan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, menggali lagi ilmu agama tersebut, menggali lagi bagaimana cintanya dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yuk mulai saat ini, khususnya di bulan ini masih ada beberapa hari lagi kita berkesempatan untuk bisa mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita agungkan, kita muliakan. Kata Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya siapa yang menghidupkan bulan Maulid, ya, yang menghidupkan hari lahirnya Rasulullah, kemudian dia mengundang orang-orang, kemudian dia menyediakan tempat, memberikan hidangan, baik itu makanan, minuman, apapun itu bentuknya, ya. Nanti ketika dia meninggal di hari kiamat, dia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang jujur, dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang amanah. Ini kata Imam Syafi'i. Maka kalau kita dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita hidupkan. Dengan sering-sering kita membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sering-sering kita menghadiri majelis ilmu, dengan sering-sering kita menyokong atau memberikan sesuatu yang terbaik kepada majelis ilmu, entah itu dengan sedekah, entah itu dengan sebagian harta dari kita, entah itu dengan apapun bentuknya, mau material, mau tenaga, ataupun apapun bentuknya. Yang penting itulah nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nanti kita meninggal, kita pun dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pun akan diberikan pertolongan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cuma sampai di situ, insya Allah kita semua digandeng langsung bersama dengan tangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diakhiri, mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai umat yang dicintai oleh Rasulullah, mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih dan terkhusus kita mendapatkan pertolongan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti ketika di hari kiamat, di hari akhir, kita digolongkan sebagai orang-orang yang menjadi pecinta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah Khadijatul Kubro, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pesan yang sangat dahsyat, yang sangat kuat dari alim ulama
wabil khusus ditutup dengan perkataannya Imam Asy-Syafi'i bahwa kita yang sebagian besar ataupun yang telah menyatakan sebagai umat Islam Indonesia yang beribadah mengikuti tata caranya Imam Asy-Syafi'i, itu ternyata Imam Syafi'i juga telah banyak mengasih insight, banyak mengasih arahan agar kita untuk bisa memuliakan hari-hari besar Islam, termasuk di dalamnya hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan momen ini sekali lagi dapat menyadarkan kita semua kalau kita itu memang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini umat Nabi Muhammad atau bukan ya Bapak Ibu? Pak, Bu, Iya Ustaz. Ya, Ustaz, aman. alhamdulillah nyaut juga umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah belum Kita tidur. tunjukkan Bapak-bapak Ibu-ibu mulai detik ini kalau kita benar sungguh-sungguh ingin menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para atba'ut tabi'in dan as-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu hingga sampai silsilahnya ke guru-guru kita. Insya Allah mereka orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang dapat percaya perkataannya, yang insya Allah akan membahagiakan kita semua dan akan mengumpulkan kita semua kelak bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas yang sudah hadir. Bagi yang belum hadir bisa silahkan diulang-ulang kembali di YouTube-nya K2 Tour and Travel. Ya, itu jadi sekarang udah bisa di-save. Jadi kalau yang ketinggalan besok bisa dilihat-lihat lagi. Tadi saya nggak dengar dari awal, saya baru dengar terakhir doang. Bisa dibuka di YouTube-nya. Mungkin itu dari saya. Sebelum nanti kita tutup dengan doa, ada tambahan mungkin yang lainnya? Udah? Cukup? Bapak Ibu, ada yang menyaut 1-2 orang? Kali mau ngetes mic? Ya, cukup Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya telah hadir. Mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam. Besok selamat bertugas beraktivitas. Mungkin kita mohon doa keberkahan di bulan Maulid ini. Habib Muhammad aja ya. Mudah-mudahan akan menambah keberkahan kita. Ditutup dengan doa Habib Muhammad. Dan habis itu kita akan tutup acaranya. Terima kasih, silakan waktunya. Tutup salawat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi al-'ama wa yukafi mazidah ya Rabbana. Alhamdulillah jalalika wa wajhika wa al-'adam sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma arina Amin. الحق وارزقنا اتباعه آمين. باطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين. أنت الوهاب اللهم إنا نسألك فوز آمين. ومنازل الشهداء وعيش السعداء ونصر الأعداء والمراقبة الأنبياء آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا آمين. آمين يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله آمين. خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم إنا آمين. آمين. من لا ينفع ومن قلب آمين. ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا تسمع ومن بطن لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من الحزن ونعوذ بك من العز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعظاتك حول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال وإلى أحسن المقال اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قبول إن شاء الله dan
Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Jemaah Khadijatul Kubra yang telah hadir malam ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan kita semua dan Allah akan kumpulkan kita juga kelak bersama orang-orang tercinta kita bersama Amin. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mohon maaf kalau dari kami ada banyak salah kata karena itu datangnya dari diri kami sendiri. Kalaupun ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pesan-pesan Rasulnya. Terima kasih. Dari taufik wal hidayah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Terima kasih. semoga semua sehat walafiat. Lalu langsung aja.